Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Jadi tanggapannya gimana, Prof, terhadap pernyataan Pak Prabowo? Pernyataan yang bagus sekali, dalam arti kata Prabowo mau menyadarkan kita, Presiden kita mau menyadarkan kita, seorang pemimpin itu harus sadar sejarah. Ya. Artinya bagaimana seorang tampil menjadi pemimpin kalau dia tidak ngerti tentang apa yang dipimpinnya? Iya. Iya kan? Jadi, dan ya saya merasa tanda kutip saya sepakat, tapi saya agak kaget mendengar pernyataan dari seorang presiden tentang bagaimana posisi sejarah. Kenapa, Prof? Ya karena sepanjang yang saya ingat tidak ada presiden kita yang sadar sejarah seperti yang dikatakannya. Bahkan rezim sebelumnya pendidikan sejarah mau dihapus, Iya, bahkan malah digabung. Iya. Sekarang malah sejarah Nggak ada. Bukan tidak ada, tapi hanya ada yang mau kasih kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya mau, dikasih. Kalau kepala sekolahnya nggak mau, nggak. Kan gitu. Nah, orang lupa bahwa keindonesiaan kita ini ada, itu karena proses sejarah. Indonesia ini diciptakan. Dan siapa yang menciptakannya? Pemimpin-pemimpin yang antara lain pemimpin yang dimaksud oleh Presiden Prabowo itu tadi. Jadi bagi saya pernyataan Prabowo surprise betul, dalam arti kata dalam posisinya sebagai presiden di tengah rakornas kepala daerah, dia memberikan keterangan, kalian itu harus tahu bahwa kalau Anda mau jadi pemimpin, itu Anda harus tahu bagaimana Anda berproses, negeri Anda itu berproses bersejarah apa, bagaimana, dan seterusnya. Kan dia sebut sejarah daerah. Padahal selama saya direktur, semua daerah sudah saya tulis, dan bidang-bidangnya sejarah kebudayaan, sejarah pendidikan, sejarah semua. Dari tiap daerah. Dari tiap daerah. Nah, sayangnya kan itu dicetak 3.000. Iya. Nah, lalu dikirim ke kanwil-kanwil di daerah. Oke. Nah, yang membuat saya sering ngomel, tanda kutip, kalau saya masuk ke ruangan ke kanwil, ini kayak gini nih, lemarinya Kak Kanwil. Buku yang dikirim yang seharusnya untuk sekolah, cuma dipajang. Oke, jadi nggak disebarkan kemana-mana untuk pembelajaran. Enggak. Hanya pajangan. Hanya dipajang. Saya bilang, loh, apa artinya kita udah kirimkan sekian ribu, Anda pajang seperti ini? Negara rugi kayak apa ini? Waktu Prof jadi direktur di bidang waktu sejarah. Saya jadi direktur sejarah. Oh iya, semua bidang, dan yang nulis itu mereka sendiri. Iya. Orang dari daerah. Tapi sama Kak Kanwilnya hanya dipajang. Setelah dicetak, uang banyak cetaknya,
dikirim ke Kanwil, tolong disebarkan. Apa alasannya? Kami nggak punya uang. Tapi uang untuk apa, Prof? Kan harusnya tinggal disebarin gitu aja. Iya, tapi kan dikirim juga. Ah, Iya kan, dikirim ke daerah-daerah ke negeri kita ini kan negeri kepulauan misalnya. iya, Di Aceh tidak gampang untuk mengirim. iya. Tapi tiap kali yang lucu itu apa? Tiap kali ada rakernas, Kakanwil itu marah-marah pada saya. Mas Anhar, kenapa sih kami punya daerah nggak ditulis sejarahnya dan tidak diajarkan? Saya bilang, kan sudah banyak yang kita tulis bersama. Sekarang kamu tulis yang khusus untuk digunakan di sekolah. Heeh. Sejarah daerahmu, misalnya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mau mengajarkan sejarahnya kan. Iya, Apa yang terjadi? Yang memenuhi hanya satu, Aceh yang oke. pernah menulis. Tapi saya tidak tahu sekarang gimana karena pimpinannya waktu itu sudah meninggal. Saya Oh, tidak tahu. Teman saya, yang kepala kajiannya di Aceh. Nah, jadi kembali kepada pernyataan presiden kita, ini pernyataan yang sangat bagus, apalagi disampaikan di depan Rakornas. Rakornas Nah, sebelum daerah dengan sebelum daerah iya, dan nasional kan. iya. Nah, Sebelum kita lanjut ke isi dari Rakornasnya Prabowo kemarin di Sentul, ada satu lagi pernyataan Pak Prabowo tentang sejarah. Kalau tadi mungkin Prof. Anhar itu tentang buku-buku sejarah dan pendidikannya. Tapi Presiden Prabowo juga menyatakan pernyataan tempat-tempat bersejarah monumental itu banyak yang dibongkar dan diubah menjadi pabrik. itu memang iya karena ketidakmengertian mereka kan. Karena dia tidak menganggap bahwa gedung ini punya makna Hmm, dalam proses kita menjadi bangsa, menjadi orang seperti sekarang. Ya memang, ya eh, seperti orang sering salah di dalam memahami sejarah juga. oke. Ya, seperti bicara tentang kebesaran sejarah masa lampau dari kerajaan-kerajaan di daerah. Ya, kebesarannya masa lampau mereka itu oke, iya. Tetapi yang dia harus pikirkan, kebesaran ini hanya menjadi landasan untuk menjadi besar dalam kerangka Republik Indonesia kan? Iya, Kan itu yang harus dilakukan. Jadi bukan kalau kita bicara bahwa dulu taruhlah ada sebuah kerajaan Mataram hebat, kerajaan apalagi hebat sejarahnya, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan hebat. Hebatnya dalam konteks sekarang, apa itu bisa dibawa ke sini? hmm, Iya kan? Enggak kan? mhm, Jadi paling-paling kita bisa mempelajarinya, oh ya pemimpin-pemimpin dulu itu kayak gini. Dan mungkin ini bisa menjadi bahan permenungan bagi kita dalam kerangka membangun kebesaran Indonesia sekarang. oke, Kan itu yang harus dipikirkan. iya. Jadi bukan misalnya sebagai contoh, kan alangkah bodohnya andai kata Istana Negara dihancurkan karena mau dipindah ke IKN. IKN. Kan lucu. Iya, Iya kan? Bagaimanapun juga Istana Negara itu punya makna historis tertentu bagi kita sampai sekarang. iya. Walaupun nanti akan dibangun IKN, tidak akan mampu IKN itu menghilangkan sejarahnya Istana Negara. Karena kalau dilihat dari negara-negara besar, terutama Eropa Barat, Prof, seperti Inggris, Hmm. itu masih banyak kastil-kastil
Bahkan kastil yang meunified satu Inggris Britania itu masih ada. Gitu. Iya, karena mereka punya kesadaran tinggi kan, dikaitkan dengan pendidikan lagi. Mereka itu tidak pernah menghilangkan yang namanya sejarah mereka. Di Scotland ada Stonehenge, Iya, gitu kan? iya. Saya ngerti itu. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan apa yang dikatakan oleh presiden kita tentang sejarah di depan pemimpin-pemimpin daerah, pemerintah pusat, tolong terjemahkanlah apa yang dikatakan presiden kita. Iya. Iya kan? Terjemahkan. Nah, Menteri Pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi maupun sekolah rakyat, tolong kurikulum sejarah menjadi bagian daripada pelajaran anak-anak. Jangan dibuang. Mungkin kita bahas tentang pentingnya sejarah ya, Prof. Karena mungkin banyak di sini juga yang bertanya-tanya, sejarah itu kan masa lalu, sejarah itu masa lalu. Tapi kita juga sudah berkali-kali bicara, Prof juga sudah mengatakan kalau kita ingin maju itu, kuncinya juga salah satunya belajar sejarah. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, seperti sebagai contoh sederhana sekarang yang gampang. Kamu tahu nggak bagaimana Indonesia menjadi Indonesia? Kalau nggak ada sejarah kan nggak tahu. Artinya, landasan kita dalam proses menciptakan sebuah Indonesia itu harus dipahami benar. Oke. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah sesuatu yang diciptakan, bukan dengan sendirinya ada. Ini di wilayah Indonesia yang sekarang, yang dulu namanya Nusantara, itu ada 337 kerajaan. Iya kan? Iya. Nah, bisa menjadi satu negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kerajaan-kerajaannya kan sudah hilang. Tinggal satu kerajaan, walaupun di Jawa masih ada yang berkelahi tapi itu urusan keluarga mereka. Jadi satu-satunya kerajaan yang diakui eksistensinya kan hanya Yogyakarta. Iya. Secara resmi. Yang lainnya itu nggak ada. Jadi kalau misalnya pemerintah Jawa Tengah masih memberi bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang ada, ya itu dasarnya apa? Karena memang pada akhirnya 337 kerajaan ini menjadi satu bangsa yang akhirnya menciptakan negaranya sendiri ya, Prof? Iya. Di mana itu pun proses. Ya, rangkaian peristiwa yang menjadi menyatukan kita. Iya. Jadi itu makanya istilah Indonesia itu diciptakan itu sangat penting. Dan kata diciptakan di situ hanya bisa dipahami maknanya kalau kita mengerti apa itu sejarah. Oke. Dan bagaimana proses penciptaan Indonesia itu berjalan. Kan itu yang harus. Nah, hal inilah yang sangat penting diberikan di pendidikan. Terutama pada tingkat bawah, pada tingkat ya taruhlah paling tidak ya dulu seingat saya mulai belajar sejarah kelas 3. Kelas 3 SD. Dan seterusnya. Nah, tapi ada memang yang saya dengar bahwa banyak sekarang anak-anak tidak suka belajar sejarah. Tanggapan Prof gimana? Ya karena banyak faktor kan. Faktor mengajar itu bukan sesuatu yang mudah. Oke. Ya kan? Kedua, guru harus mampu menunjukkan apa pentingnya sejarah untuk dipelajari dalam konteks kita sudah merdeka seperti sekarang. Oke.
Nah, itu kaitannya tadi dengan penciptaan. Jadi anak-anak disadarkan bahwa dia duduk menjadi anak sekolah warga negara Republik Indonesia, Mm-mm. itu latar belakangnya panjang ke belakang dalam proses penciptaan Indonesia. Jadi dia duduk di sekolah Indonesia sekarang, itu adalah suatu yang diciptakan, bukan dia langsung duduk di situ. Dan ya diciptakan oleh berbagai rangkaian peristiwa dengan makna yang tertentu berbeda ya. dan pemimpin dari berbagai suku bangsa. Ini ada buku Bhinneka Tunggal Ika dan Kebudayaan Indonesia, ini menerangkan tentang bagaimana Indonesia masyarakatnya Bhinneka Tunggal Ika dan kebudayaannya. Kebetulan ini memang ahli filsafat, ahli hukum juga. Teman saya Pak Budiono, kebetulan dia Prof. minta Budiono. saya, Budiono, Pak Budiono Kusumo Hamijoyo. Hamijoyo. Ini memang jago dalam arti kata semua dia tulis. Ahli Ya, hukum ya kebetulan Prof ya. ahli hukum tapi filsafat juga, ahli filsafat juga. Tapi sekarang bekerja di satu lembaga apa gitu. Lalu ya kebetulan karena teman saya diminta memberikan kata pengantar waktu terbitan pertama. Ya, kalau orang tidak tahu memahami keindonesiaan dalam bentuk proses penciptaannya dan bagaimana yang namanya kebinekaan itu masih bisa dipertahankan, bahkan menjadi bagian daripada pondasi tetap bertegaknya kita sebagai bangsa. Iya kan? Kan itu. Dan itu semuanya bisa dipahami dengan sejarah. Makanya ambil sebagai satu contoh awal reformasi. Iya. Awal reformasi. Kan ada beberapa provinsi yang mau merdeka. Iya. Riau merdeka. Aceh berapa panjang. Yang berhasil Timur-Timur. Ya, kalau Timur-Timur jangan disamakan dengan yang lain. Oke. Nah, karena Timur-Timur itu memang bukan bagian dari kita. Oke. Itu hanya karena Perjanjian ya. bukan perjanjian, karena masih perang dingin. Lalu di Portugal terjadi kudeta yang dipimpin oleh perwira-perwira muda yang Marxis. Oke. Nah, Amerika dalam rangka perang dingin tidak mau kalau ada wilayah, walaupun wilayah itu kecil, tapi di tengah-tengah kekuasaan Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu Amerika mengkili-kili kita supaya kita ngambil. Nah, kita ambil lah. Nah, itu sejarah-sejarah seperti itu yang kita harus tahu ya, Prof. Supaya kita bisa mengenal, oh ternyata Timur-Timur begini. Timur-Timur bukan punya kita. Iya. Memang pernah dijajah Belanda juga, tapi dijual. Oke. Dijual ke Portugis. Nah, sejarah-sejarah yang kayak gitu yang harus kita tahu supaya kita mengenal ya, Prof ya. Mengenal diri kita, negara kita Jadi berada di mana. Sebenarnya kita mengambil tim-tim Timor Leste sebagai bagian dari provinsi ke-27. Kita itu juga bernuansa imperialistis. Oke. Itu fakta loh. Dan itu ada pelajaran-pelajaran tertentu buat kita ya. Iya. Nah, Habibie menyelesaikan persoalannya. Walaupun orang marah pada Habibie, tapi Habibie menyelesaikan persoalannya gimana? Diadakan pemilu. Suruh pilih
mau ke Indonesia atau Atau mau ya, berdiri sendiri. Nah, dia mau berdiri sendiri itu hak dia. oke. Nah, tapi tadi awal reformasi gimana, Prof? Banyak provinsi yang Iya, merdeka, mau iya merdeka, seperti Riau. ya, Riau merdeka. Kalau Aceh udah lama. Lalu ada Kalimantan, Kalimantan Timur. iya, Nah, bergolak. Ya, tapi itu hanya sekedar tuntutan politik yang pasti tidak bisa lah. mhm, Eh, yang lucu itu ada tapi saya nggak sebut namanya. Ada dalam provinsinya ada seseorang yang getol mau oke. mendirikan eh, merdeka. Tapi begitu dikasih kedudukan di Departemen Dalam Negeri, diam dia. Ciut. Artinya rupanya dia cari kedudukan juga. Nah, jadi maknanya gimana, Prof, atas hal-hal Iya, tadi? maknanya ya kita harus tahu bagaimana kita ini menjadi, kan itu. Bagaimana proses kita menjadi seperti sekarang. Nah, perlunya memahami ini. Nah, yang ya, kan misalnya bagaimana kita bisa memahami ketika kita proklamasi, kita ini nggak punya apa-apa. Hebatnya di situ. Iya, Pergerak yang kita punya hanya Soekarno-Hatta, Syahrir, dan pemimpin-pemimpin pergerakan. bisa dibilang modal nekat ya, Prof? Iya, modal nekat. Eh, kita nggak punya tentara, Iya, belum terbentuk pada saat iya itu. belum ada. Yang ada peta, tapi peta itu adalah buatan Buatan Jepang. Jepang, iya, Ada kenil itu buatan Belanda. Belanda. Jadi ketika kita memproklamasikan ketika Bung Karno atas nama bangsa Indonesia dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menandatangani proklamasi itu betul-betul satu perbuatan yang hebat. Bayangkan kita nggak punya apa-apa, Iya, tapi berani menyatakan bahwa kita merdeka. Kita cuma diberi Bung Karno dan Bung Hatta diberitahu oleh Jepang, silahkan kalau Anda mau merdeka. Waktu dia dipanggil ke Danang. iya, Ya kan? Eh, ini kan harus diberitahu kepada anak-anak. Bahwa kita itu ketika merdeka beda dengan negara yang lain. Kalau negara lain kan sudah ada polisinya, ada tentaranya. ibaratnya Eh, lebih dikasih. eh, Iya, Ya Prof. memang lebih dikasih. Kita merebut kekuasaan Kalau itu. kita merebut, ada 3 negara yang merebut kemerdekaannya. Indonesia, Aljazair, Mhm. sama Vietnam. Vietnam, iya. Ini revolusi betul mereka. 3 negara ini. Yang lain kan dikasih. Dan itu kalau kita maknai sebenarnya harusnya menjadi kebanggaan dan bahwa orang-orang kita kalau belajar sejarah dan memaknai tiap personil dari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, kekuatan-kekuatan mereka, harusnya kita juga bisa sehebat mereka dan bisa menunjukkan Iya, kehebatan nah negara kita. masalahnya begini. Ada pertanyaannya. Apakah generasi sekarang mampu mempunyai kemampuan belajar panjang seperti coba kalau kau lihat datang ke rumahnya Pak Atta, bukunya 10.000 judul. Eh, Ada nggak? Ada nggak pemimpin sekarang menulis buku kayak apa yang ditulis Pak Atta tuh, yang dikirim ke sini? Karya lengkap itu ya. Karya lengkapnya itu baru 2 jilid loh dari 8 jilid. Ini jilid ini buku 3 Nah, karya lengkap. itu 3. Padahal itu akan terbit 8 jilid. Nah, Dan satu jilidnya ini ada berapa halaman? 600-an halaman. Iya. Nah, Iya, 650 halaman. yang akan diterbitkan oleh LP3S berapa? Saya dibilang
4.000 halaman totalnya. totalnya. Nah, itu kalau Dan misalkan itu ditulis dalam proses ketika berjuang, Iya. ketika orang bahkan saat di penjara pun masih masih seperti Bung Karno itu. Saya betul-betul geleng-geleng kepala dan bagaimana dia bisa membuat pidato pembelaan yang begitu hebat. Indonesia menggugat. Indonesia menggugat. Ya. Sama dengan kita bagaimana, tapi Hatta agak sedikit lebih enak karena di negeri Belanda. Iya. Dia kan ditangkap, dia juga membuat pembelaan. Sama nilainya. Iya. Artinya dalam situasi ketertekanan, tulisan begitu indah, begitu bagus, begitu bermakna. Jadi sejarah yang dimaksud juga bukan hanya sejarah ini tanggal segini, begini, Nggak begini, ada. tapi Kalau maknanya ya, Prof. Ini kalau orang mau baca ditulis antara tahun 30-an, bukan main maknanya dalam proses kita memahami Indonesia merdeka dan bagaimana pergumulan mereka. Karena yang saya lihat, kalau pengalaman saya waktu kan ya ibarat saya termasuk oleh Gen Z ya, walaupun Gen Z awal. Saya dapat itu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Di mana sebenarnya kalau untuk belajar sejarah atau kewarganegaraan ya kurang lebih sama. Hanya misalkan BPUPK. BPUPK itu hanya ya udah tanggal segini BPUPK rapat pertama, rapat kedua selesai. Tapi begitu saya baca risalah BPUPK, buku hitam itu beneran maknanya panjang dalam arti ini pidatonya Soekarno. Iya. Ini pidatonya Hatta. Memang iya. Bicara tentang ekonomi. Bicara Mr. Supomo dan iya. Ada satu lagi bicara tentang filsafat Spinoza. Iya. Gitu kan. Ya itu, Supomo. Supomo yang bicara tentang filsafat Spinoza. Jadi hal-hal seperti itu kalau belajar sejarah, mendalami pelajaran sejarah, maknanya sangat besar. Nah, yang generasi sekarang harus ingat, sebenarnya satu hal yang sangat penting, Tuhan memberikan rahmat pada kita, pada bangsa ini. Apa? Pemimpinnya adalah orang-orang pintar semua. Pada saat itu. Pembaca buku, penulis, segala macam. Dalam konteks sekarang apa? Tapi Prabowo hebat karena dia menulis buku. Dan apa yang dikerjakannya sekarang itu dari bukunya. Iya. Gitu. Paradoks itu ya. Iya, paradoks. Nah, kemarin juga ketika kita kan merencanakan, berarti kan memang pendidikan sejarah ini harus dikencangkan ya sebenarnya, Prof. Iya, artinya begini. Anggap mata pelajaran sejarah itu sama pentingnya dengan yang lain. Jangan menganggap bahwa sejarah itu tidak penting dibanding dengan matematika. Jangan. Jadi matematika dan sejarah itu dua-duanya kita perlukan untuk kelangsungan hari depan kita bagi generasi-generasi sekarang dan seterusnya. Karena ya kemarin kita juga merencanakan adanya kelas sejarah ya, Prof. Terus yang nanti insya Allah lah akan kita buat. Nah, di situ Prof mengatakan kemarin bahwa untuk mengenal diri kita untuk kita maju menjadi Indonesia yang menjadi negara maju, itu kita harus mengenal diri kita. Dan untuk kita mengenal diri kita harus belajar sejarah. Iya, dengan sendirinya. Itu bagaimana, Prof? Iya, dengan sendirinya. Kalau tidak mau belajar sejarah, tidak memahami dirinya kan? Iya. Nah, kita bisa jangan menyangka bahwa Republik ini tidak akan ada tanda kutip gejala hilang
Ya seperti negara lain. Uni Soviet, Eropa Timur, berapa banyak negara dulu. Iya. Kenapa mereka hancur? Ya sederhana aja. Karena mereka dipaksa untuk menjadi bagian dari negara itu. Oh iya. Nah, kalau kita kan tidak dipaksa. Jadi ketika terjadi kehancuran negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet, ada yang nelpon waktu itu, telepon masih Waktu ini ada. ya, Prof? Bosnia, Iya, Sarajevo, iya dan segala lain-lain. macam itu. Mhm. Terus ada yang datang pada saya, gimana Bung Anhar, masa depan Indonesia gimana? Saya bilang masa depan Indonesia aman-aman aja. Mhm. Hah? Anda tidak khawatir? Itu Uni Soviet hancur. Eh, Eropa Timur, Jerman Barat, Timur gabung. Jerman Timurnya hilang. Cekoslowakianya juga hilang. Iya. Segala macam. Saya bilang, kamu tahu mengapa itu terjadi? Karena mereka dipaksa. Dan mereka nggak punya kehebatan untuk Mereka dipaksa oleh sebuah sistem partai. Mhm. Partai komunis semua kan? Iya, Itu. Serbia dan lain-lain. Servis segala macam itu. Nah, kita kan tidak. Kita itu dalam pergerakan nasional memang terjadi dialog. Iya. Nah, baru memang ada pemberontakan tahun 48. Iya. Ya, tapi kan gagal. Iya kan? Nah, artinya apa? Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena kita memang menjadi Indonesia berdasarkan satu kesadaran. Kesadaran untuk menjadi. Jadi satu. Iya, kesadaran untuk menjadi. Dan itu tidak dipaksa, itu dialog. Apa? Pemimpin-pemimpin kita itu berdialog loh. Saya pernah menulis misalnya Cokro Aminoto. Rumahnya Cokro Aminoto itu rumah dialog. Iya. Semua kekuatan ada di situ. Ada Tan Malaka, ada Cokro Aminoto, ada Soekarno, ada Musso, Musso, Alimin. Alimin, kumpul di situ berdialog. Ya, ada Agus Salim. Iya. Walaupun mereka, tapi akhirnya nanti Agus Salim tidak boleh dua partai. Iya. PKI sendirilah. Kalau siapa yang mau masuk PKI, masuk PKI aja Nggak silakan. boleh ada syarikat Nggak boleh putih menjadi merah anggota. itu. Iya, nggak boleh. Nah, itu. Jadi ya itulah sejarah. Jadi kalau kita kembali lagi ke pernyataan Presiden Prabowo di Rakornas tentang sejarah, Wah, setuju ya, Bro? bukan hanya setuju, saya betul-betul surprise itu. Surprise. Surprise betul saya. Dalam arti kata, dua hal. Pemahamannya tentang arti pentingnya sejarah. Itu satu. Yang kedua, itu disampaikan di Rakornas pemimpin-pemimpin daerah. Bahwa yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah itu Iya. sendiri. Itu pernyataan hebat loh. Dalam pengertian itu. Saya ini bukan muji dia. Iya. Prabowo tidak memerlukan pujian. Tapi perkataannya tentang sejarah itu betul-betul punya makna yang sangat penting. Karena apalagi disampaikan di tengah-tengah pemimpin-pemimpin daerah. Dan seharusnya dilaksanakan oleh para pemimpin pusat dan daerah itu ya. Iya. Kalau mereka jangan sampai perkataan Prabowo tentang sejarah itu dianggap omon-omon aja. Kan rusak. Iya. Tapi kalau untuk yang sejarah sendiri sepertinya tidak bisa dianggap omon-omon, Prof. Karena memang di tahun pertama saja sudah ada penulisan ulang sejarah. Terlepas dari setuju atau tidak tentang penulisannya, tapi ada upaya untuk menghidupkan kembali yang saya sejarah. maksudkan itu jangan sampai
penyampaian presiden kita tentang sejarah itu, jangan pemimpin-pemimpin yang mendengar itu menjadikan hanya omong-omong aja. Oh, oke, iya. Bukan Prabowo-nya yang saya anggap Iya. omong-omong, tapi pemimpin-pemimpin yang mendengar itu. Yang nanti apa yang terjadi ya bisa aja itu kan omong-omong aja. Jadi jangan Ah, cuma ketika sudah mendengarkan sudah pernyataan mendengar presiden, jangan sudah masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, Prof. iya, Dilaksanakan iya, betul. dilaksanakan dan eee, kalau itu dilaksanakan, yakin saya korupsi nggak ada. Nah, itu, Prof. Karena memang sudah banyak secara sejarah yang kita itu ada korupsinya. Iya, enggak, artinya kalau kan, Prabowo bicara di depan pemimpin Heeh. dan makna yang disampaikannya dengan pidato dengan kalimat-kalimat singkatnya itu sebenarnya mengatakan, jadi pemimpin itu harus jujur loh. Iya. Nah, memahami sejarah itu kan dengan kejujuran. Iya. Nggak boleh ada bias Iya, tertentu. kalau kalau enggak, Objektif ya. iya, fakta, peristiwa itu kan berdasarkan hal kebenaran semua. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Oke. Jadi bukan Prabowo-nya yang omong-omong. Orang yang mendengarnya itu menerjemahkan hanya sekedar omong-omong. Nah, susah kan? Eh. Ya kasihan presidennya. Nah, kalau gitu kita sekedar sedikit lebih lanjut membahas tentang Rakornas dari Prabowo. Ini dari Ini Departemen Dalam Negeri yang adakan. Iya. Ini dari Antara News, ada infografis arah kebijakan strategis pemerintah Presiden Prabowo. Nah, Jadi, nah ini ada nih, kebijakan strategis menuju Indonesia Emas 2045. nah, Nah, yang pertama itu ada ketahanan pangan dan energi. iya Ada benar. swasembada pangan, swasembada Iya. energi. Tapi yang menurut saya menarik dibahas bareng dengan sejarah ini, ada peningkatan kualitas SDM. Jadi ada MBG, ada cek kesehatan gratis, tapi kalau saya sih ingin bahasnya itu pendidikan. Jadi ada sekolah rakyat Iya, dan ada digitalisasi. Kalau iya. menurut Prof gimana? Iya memang iya. Anda tahu, baru kemarin, di Kick Candy Hmm? ada anak yang diwawancara, pernah sekolah tapi kembali dia ke sini menjadi guru, tapi dia S2 kalau nggak salah di mana gitu. Dia bilang, "Kita punya pendidikan ini dibanding dengan negara lain, kita itu ketinggalan 128 tahun." Kan gila itu. Lah kalau kita ketinggalan 128 tahun itu, lalu, gimana kita? Jadi gimana Prof? Rakornas yang berdasarkan pendidikan tadi? Ya begini, Indonesia itu tidak merdeka kalau tidak ada orang yang berpendidikan. Oke. Itu harus dipahami juga. Tapi orang yang berpendidikan ini adalah orang-orang yang justru menjadikan pendidikan sebagai suatu pola pikir yang membangun kesadarannya bahwa kalau kita terus-terus dijajah seperti ini, kita mau jadi apa? Nah, itulah yang melahirkan orang seperti Soekarno, melahirkan seorang Hatta, Sahrir, dan coba bayangkan, kalau mereka mau bekerja secara enak, ya dengan pendidikannya kan dia bisa kerja. Iya. Kerja sama Belanda, tanpa mikirkan rakyat, dia pikirkan dirinya sendiri. Soekarno bisa jadi insinyur, Hatta bisa jadi ekonom, Sahrir bisa Iya, jadi hukum. Iya, semua punya ruang kalau andai kata dia mau. Tapi kenapa dia justru milih keluar masuk penjara? Ya karena pendidikannya yang dia peroleh, dia sadar bahwa itu bukan hanya untuk saya,
tapi juga untuk memperbaiki kenyataan hidup daripada bangsa saya secara keseluruhan. Itulah yang mendorong mereka untuk kemudian tampil menjadi pemimpin-pemimpin. Itu yang saya maksudkan, pemimpin itu adalah orang yang mampu melampaui diri. Nah, kalau kita lihat pemimpin kita sekarang, paling utamanya Presiden Prabowo Subianto. Ini balik lagi dari infografis Antara News. Satu tadi ketahanan pangan dan energi. Dari swasembada pangan, peningkatan produksi dan cadangan pangan nasional. Swasembada energi, optimalisasi sumber energi dalam negeri serta percepatan transisi dan kemandirian energi. Kemudian peningkatan kualitas SDM, MBG, cek kesehatan gratis, pendidikan. Yang ketiga, ada penguatan ekonomi, koperasi desa dan kelurahan merah putih. Ada hilirisasi, pertumbuhan inklusif. Terus yang keempat, pembangunan berbasis wilayah dan lingkungan, kampung nelayan merah putih. Ada gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah. Terus perentasan kemiskinan. Jadi ada integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Yang keenam, politik luar negeri. Bebas aktif serta penguatan kerjasama perdagangan dan keamanan. Kalau dari sini kita lihat kan memang banyak upaya-upaya lebih menuju kepada masyarakat. Iya, ya memang seharusnya begitu kan, pemerintah itu ada untuk kepentingan masyarakat. Kan itu. Nah, kalau menurut Prof dari Rakornas ini bagaimana? Menurut saya apa yang disampaikan di Rakornas ini ya memang seharusnya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah apakah itu akan terwujud? Apakah itu akan dilaksanakan oleh pemerintah di daerah? Kan persoalannya di situ. Apa yang dipidatokan oleh Prabowo bagus sekali. Apa yang diinikan, misalnya satu contoh yang kembali saya surprise ketika dia bekerja sama dengan Inggris untuk memberikan kapal kepada nelayan. Iya. Berapa ribu itu dia katakan sementara dibikin. Kenapa? Sebenarnya selama ini orang itu keliru. Kelirunya Apa, apa? Prof? Menganggap bahwa petani itu yang paling hidupnya paling melarat. Padahal yang paling melarat itu nelayan. Nelayan. Saya tahu benar lah, saya hidupnya di nelayan ketika saya masih di Sulawesi Selatan. Rumah saya di pinggir laut kok. Rencananya Indonesia membangun 1.500 kapal. Coba bayangkan, itu kalau terjadi dan diberikan kepada nelayan, hebat sekali. Saya angkat topi betul itu. Karena kalau kembali lagi memang balik lagi pemimpin-pemimpin pusat dan daerahnya apakah itu akan dilaksana atau enggak ya? Iya. Jadi sebenarnya jadi ya persoalannya hal yang bagus-bagus ini tolong pemerintah di daerah seperti kampung nelayan. Kampung nelayan kan ada di mana-mana. Iya. Ya kan? Nah, oleh karena itu ketika kapalnya nanti ada, jangan diselewengkan lagi. Iya. Iya kan? Karena retrospektifnya seperti itu. Seperti itu kan persoalannya. Padahal kalau itu terjadi, betul-betul mengubah kondisi masyarakat. Masyarakat paling miskin itu adalah nelayan. Karena kalau kita lihat balik lagi ke Rakornas Presiden Prabowo, saya tidak melihat adanya kalau di masyarakat itu kan bilangnya Prabowo hanya omon-omon, Prabowo hanya omon-omon. Ini menurut saya ya. Tapi kalau kita lihat, bukti-bukti bahwa adanya upaya untuk melampaui diri dia untuk masyarakat, ini dari 6 pernyataan dan upaya, bukan hanya pernyataan, tapi ini kan sudah menjadi upaya. Seperti ada pembentukan kampung nelayan,
ada koperasi desa, ada MBG, cek kesehatan gratis, Nah, dan lain-lain. itu yang Itu kan udah menjadi upaya. iya. Nah, catatannya sederhana. Apakah orang-orang di daerah akan melaksanakannya sebagaimana yang seharusnya? Jadi yang Nah, pidatonya Prabowo di depan pemimpin itu penting. Pentingnya ketika bicara tentang sejarah itu tadi, dikaitkan dengan apa yang disampaikan dan yang disampaikan di depan pemimpin juga kan, pemimpin daerah. yang Nah, bertanggung sekarang jawab. yang bertanggung jawab. Nah, sekarang persoalannya, apakah pemimpin-pemimpin daerah mendengar apa yang dikatakan oleh presidennya dan kemudian melaksanakannya? Tidak nanti seminggu kemudian atau 20 hari kemudian atau sebulan kemudian datang ke KPK tangannya digembok. Takutnya begitu, Prof. Karena ini kayak Ya, koperasi desa, ya kita tahu kepala desa pun sudah iya, korupsi sekarang. mudah-mudahan 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 enggak ya. tidaklah. Karena kalau kita lihat dari ini semua ya, dari 6 upaya dari Rakornas yang disebutkan oleh Prabowo, sosialis betul ya, Prof. Iya, ya itu mungkin pikiran yang dia peroleh ketika dia 8 tahun di luar negeri bersama ayahnya kan. Ayahnya memang seorang Sosialis. sosialis. Pernah menjadi wakil ketua atau ketua bahkan mungkin. Itu temannya Syahrir. Seperti pemberantasan korupsi, sudah berapa banyak yang diberantas oleh Iya, rezim sekarang, ya, iya, Prof? dia dan sejak dulu ayahnya itu ngomong Hmm? bahwa korupsi di Indonesia itu paling tidak 30%. Oh, oke. Itu ayahnya itu. Tahun 70-an sudah ngomong dia. Oke, Waktu dia sudah bisa masuk di sini, di Indonesia lagi. di Indonesia kan dipanggil, pernah jadi menteri tapi sebentar. Nah, lalu dia memberikan pernyataan bahwa korupsi di Indonesia itu 30% paling tidak. Itu Pak Mikro. Ya mungkin pada saat sekarang sudah naik ya, Prof. Ya nggak tahu lah itu, tanya sama KPK. Nah, eh tapi kalau kita lihat, ini kan Rakornas untuk menjalankan tahun kedua rezim Prabowo. Nah, So far, menurut Prof. Anhar, rezim Prabowo ini bagaimana? ya mudah-mudahan seperti yang selalu dikemukakan oleh presidennya sendiri sejak sejak apa kan sejak pidato pertamanya sebagai presiden kan sudah bicara bahwa kita ini dipilih oleh rakyat, Iya, ya rakyat yang berdaulat segala macam kan. iya. Itu saja itulah yang menjadi pegangan dia. Nah, kalau dari upaya-upaya yang sudah Iya, dikemukakan ini, iya, itu kan realisasi daripada apa. Nah, persoalan realisasi kan bukan Prabowo sendiri. Kan makanya ada sekian banyak menteri, iya. ada sekian banyak dirjen, ada sekian banyak pejabat dengan segala macam fungsinya. Nah, itulah yang harus didorong agar supaya merealisasikan apa yang disampaikan di Rakernas itu dan apa yang sudah dijalankan selama ini. Tapi kan ternyata dalam prosesnya ada yang bupati, masih ada bupati yang korup, Korup, iya. iya kan? Jadi eh, kita beri kesempatan melihat lagi perkembangan lebih lanjut tahun kedua. Iya. Eh, yang terpenting, apakah tahun kedua ini manusia koruptor dari dari pejabat-pejabat itu akan makin bertambah atau berkurang. Hanya itu aja yang bisa kita lakukan sekarang. Nggak ada saya. Kalau mengakhiri pembicaraan kita kali ini, apa yang Prof ingin sampaikan kepada penonton? Ya penonton artinya begini, eh, lakukan
cara pengawasan tertentu. Oke. Walaupun pemerintah, tapi masyarakat kan juga harus memiliki kekuatan kontrol Iya. terhadap pemerintah. Nah, itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan membiarkan apa yang dia lihat dibiarkan. Nah, itu juga salah, ya kan? Seperti yang dikatakan beberapa waktu yang lalu saya dengar di TV begini. Ketua supir seluruh Indonesia itu mengeluarkan pernyataan begini. Sekarang banyak supir-supir yang pinter tidak mau jadi supir lagi. Supir truk-truk itu. Kenapa? Tidak tahan dengan pemerasan. Oh iya. Heeh. Lalu yang meres siapa? Dua. Yang pertama polisi, yang kedua Departemen Perhubungan. Di sub ya. Ya kalau itu ya bagaimana mau maju kalau ya, makanya kan kalau supir yang menjadi supir sekedar supir tidak memiliki kejagoan Tertentu ya rusak kan. Nah, tadi Prof bilang masyarakat melakukan kontrol. Tapi ini luapan hati saya aja ya, Prof. Banyak masyarakat yang karena sekarang masifnya sosial media, semua orang bisa terbuka untuk ngomong. Hanya ya kayak tadi misalkan Prabowo, kita sudah lihat bukan hanya pidato tapi upayanya. Tapi masih banyak orang yang bilang ini hanya omon-omon. Atau banyak kebijakan-kebijakan yang jadi hanya begitu lihat headline berita langsung komen ini tanpa ada analisis untuk berpikir, Prof. Itu bagaimana kalau menurut Prof? Iya, artinya tingkat pendidikan kita juga harus diingat. Masyarakat kita tingkat pendidikannya kan masih rata-rata SMPK sampai Ke SMA. bawah, ya. Iya kan? Rata-rata paling berapa banyak yang tingkat SMA, tingkat SMP, lebih banyak yang SMP kan. Kalau dia memberi komentar seperti itu ya mau diapain, memang pengetahuannya hanya itu. Jadi kalau untuk ini izin untuk menambahkan tadi yang Prof bilang, kita harus melakukan kontrol tapi dengan pendidikan yang bermutu ya, Prof. Iya. Dengan analisis berpikir yang kritis, yang sistematis. Harus begitu.